Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang pemaparan materi oleh Ibu Nurse Winda Yuniarsi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dengan judul Analisis Beban Kerja pada Perawat di Unit Khusus. Bu Winda sudah bergabung dengan kami ya, Bu ya? Sudah Kak Cindy. Baik, selamat pagi Ibu. Kelihatan segar sekali nih Ibu di Makassar ya Bu ya, sekarang ya Bu. Betul sekali dengan Bu Anas. Baik, baik, baik. Baik Ibu, mohon izin boleh saya bacakan dulu CV-nya sebentar ya Bu Winda ya. Nah, Baik. Baik, Bapak Ibu, Ibu Nurse Winda Yuniarsi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Bu Winda sudah menyelesaikan Magister Keperawatannya dan juga Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia. Saat ini, Bu Winda bertugas sebagai Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Rawat Inap Medikal di RSUP Fatmawati. Sebelumnya, beliau juga sudah bertugas sebagai Wakil Kepala Instalasi Administrasi Umum dan Penunjang, Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Keperawatan, Kepala Subkomite Kredensial, pengajar juga di Sekolah Tinggi Kesehatan, Universitas, dan di Akademi Keperawatan. Beliau juga aktif sebagai asesor kompetensi di LSP Nakes Kementerian Kesehatan dan juga sebagai surveyor akreditasi di LAM KPRS. Bu Winda juga aktif di organisasi dan saat ini beliau menjabat di bidang diklat di DPW HPMI DKI Jakarta. Bapak Ibu, nomor telepon Bu Winda, alamat email Bu Winda sudah ada tampak pada layar. Silahkan jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Bu Winda, nanti boleh langsung didiskusikan langsung dengan Bu Winda. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan. Kita tunggu dulu sebentar Bu Winda untuk bergabung dengan kita. Silakan Bapak Ibu nanti seperti tadi yang Bu Ani sangat terbuka untuk diskusi secara offline langsung dengan beliau-beliau ini Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, terutama yang saat ini yaitu tentang analisis beban kerja dan jam kerja perawat di unit khusus. Jika ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Winda, boleh langsung dikontak Bu Winda melalui nomor telepon yang sudah tertera ataupun bisa melalui email yang sudah tertera pada layar. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, semoga Bu Winda bisa langsung join bergabung dengan kita. sudah, Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah, nggak lama-lama ya Bu Winda ya. Baik Bu. Bu Winda mohon izin, nanti waktunya 1 jam 15 menit, selesai di jam 11.50. Nanti saya izin ingatkan langsung ya Bu ya. Kalau misalnya 10 menit sebelum selesai. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Bu Winda, ruang Zoom kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Kak Cindy. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya itu sebetulnya excited banget pengen pakai virtual background-nya karena cantik sekali warnanya hijau. Tapi saya nggak tahu kenapa hari ini apa green screen-nya ini bermasalah. Jadi kalau saya hidupin wajah saya gitu. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan lain waktu saya bisa pakai kembali virtual background-nya. Siap Bu Winda. Oke. Sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu Terdengar dan Ibu. rekan-rekan sekalian. Terdengar Ibu. Oke, mohon maaf, ini kayaknya suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas. Iya, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Tentunya yang pertama yang terhormat Direktur BMHS Diklat Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua Oh, yang biasa bersemangat pada Mbak, hari Minggu. identify siapa yang nge-share. Oh, udah. Hari istirahat kita semua bersemangat untuk belajar bagaimana sih mengetahui beban kerja yang baik, bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga dan sebagainya. Jadi luar biasa. Tadi saya lihat Bu Ani juga luar biasa menyampaikan materinya begitu. Kak Cindy, saya bisa langsung untuk share materi. Silakan Ibu, silakan. Mohon izin Baik. Bu Yulia. Bu Yulia boleh di stop share screen-nya Bu Yulia. Ya, Sebentar ya Bu. oke, ya. Belum terlihat kah? Sudah Sebentar ya terlihat ya? Bu. Bisa ya? Saat ini belum Ibu. Belum. Baik. Baik. Mau kami bantu langsung mungkin ya Bu Winda ya. Sepertinya sinyal Bu Winda agak naik turun nih Bu di saya.
Kami Oh aja gitu yang ya. share screen Boleh, boleh, boleh Bu? deh. Ya, Boleh. boleh, boleh. Ya, Dibantu oleh kami untuk share screen ya, Bu ya? ya silahkan. Baik, ditunggu sebentar, Ibu. Silakan Bu Winda. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga terutama di unit-unit khusus. Dan tadi Bu Ani juga sudah menjelaskan banyak sekali sebetulnya metode yang bisa kita gunakan, GILIS, rasio, kemudian PPNI juga sudah memformulasikan bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga dan sebagainya. Dan tentunya ini nanti sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan jenis rumah sakit, kemudian bagaimana pola pelayanan yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Kalau saya selalu menganggapnya adalah kita bisa lakukan benchmark, adopt, dan adapt. Kita bisa belajar dari banyak hal, dari datang ke satu rumah sakit, ngobrol dengan teman-teman yang ada di rumah sakit atau di institusi pelayanan lain, kemudian kita adopsi dan kita adaptasikan. Ini juga menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat kenapa sih analisa beban kerja ini menjadi penting gitu. Kalau kita lihat saat ini globalisasi ini luar biasa sekali gitu. Jadi zamannya sudah semakin maju, kemajuan informasi teknologi juga sudah semakin meningkat, belum lagi daya saing perawat. Sekarang tidak menutup kemungkinan perawat-perawat asing bisa dengan mudah bekerja di Indonesia. Dan dengan begitu tentunya dibutuhkan kemampuan kompetensi yang baik. Yang kedua juga tingkat pendidikan. Jadi kalau dulu kita tahu tingkat pendidikan perawat mungkin D3 keperawatan, S1 keperawatan. Sekarang malah sudah cukup banyak perawat yang berpendidikan tinggi, S2, bahkan S3 dan profesor gitu. Dan tentu ini juga dibutuhkan kemampuan dari manajer keperawatan untuk bisa mengelola penggunaan kebutuhan tenaga tersebut sehingga tentu bisa memberikan pelayanan yang efisien dan efektif. Berikutnya. Ya. Nah, ini kalau dibilang tadi kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terus berkembang, kita lihat fungsionalnya memang sudah sangat maju ya. Dulu fasilitas telekomunikasi itu 2G, 1G, 2G, 4G, 5G, sekarang malah sudah semakin yang tinggi sekali. Belum lagi kapasitas penyimpanan data. Dulu saya ingat waktu saya sekolah, begitu kita mau nyimpan data, kita pakai piringan. Sekarang sudah nggak pakai begitu lagi, flash disk saja sudah ditinggalkan gitu. Dan ini tentu juga akan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di kesehatan. Jadi tentunya sebagai seorang perawat penting sekali bagaimana kita mempunyai kemampuan yang baik. Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan juga tentu harus memikirkan bagaimana kompetisi SDM ini menjadi penting. Kemudian tadi teknologi yang terus berkembang, customer yang semakin meningkat dan kritis, mungkin akan nanti berbeda kebutuhan perawatnya di satu unit perawatan khusus, misalnya di ruang perawatan kelas 3 dibandingkan di ruangan perawatan VIP karena customer-nya berbeda. Ini salah satu contoh. Begitu saya pernah punya pengalaman waktu itu ada keluarga perawat cerita ke saya, dia bilang begini, Bu, tadi itu ada pasien, Bu, dia mau disuntik antibiotik, terus pasiennya ngomong begini, tunggu ya nurse, saya mau tanya dulu, Anda memberikan saya obat apa? Terus disampaikan sama perawat itu, oh ya Bu, saya akan memberikan Ibu obat antibiotika A. Terus pasien bilang gini, tunggu sebentar, saya mau searching dulu obat apa itu. Kemudian pasien bilang, oh iya, obat yang akan nurse berikan adalah antibiotika generasi ketiga. Jadi saya mau tahu kenapa saya harus mendapatkan obat antibiotika generasi ketiga. Itu bisa dibayangin sebegitu kritisnya pengetahuan dari pasien dan keluarga, dan itu tentu harus diimbangi dengan kemampuan kita sebagai seorang pemberi pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah peraturan dan hukum yang makin ketat. Yang paling bisa dilihat aja adalah SPK atau surat penugasan klinis. Surat penugasan klinis menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seluruh pemberi pelayanan ketika akan memberikan pelayanan kepada pasien. Isi dari kewenangan klinis
adalah rincian kewenangan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dari semua hal tadi tentunya diperlukan berbagai macam alternatif strategi yang harus dilakukan oleh manajer atau perusahaan untuk bisa memastikan bahwa tentunya perusahaan ini bisa tetap tumbuh, bisa kuat, mempunyai kemampuan bersaing yang baik, kemudian juga bukan hanya sekedar dari sisi sosial, bukan hanya rumah sakit ini fokusnya memberikan jasa sosial, tetapi juga punya keuntungan supaya ya pegawainya juga bisa diberikan penghasilan yang layak dan prospek, tentunya seperti itu. Ya, slide-nya berikut. Berikutnya. Ya, nah isunya saya yakin tidak di sini. Semua Bapak Ibu kita semua yang ada di ruang Zoom ini tentu tidak begitu. Tetapi sebelumnya coba, ya mungkin masih ditemukan ada beberapa sedikit perawat yang kompetensinya belum sesuai, kemampuan kolaborasi dan kerjasama timnya belum baik. Kalau tadi Bu Ani mengatakan bahwa kalau rasio perbandingan perawat dengan pasien di ICU itu 1:1, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa si yang satu tadi mempunyai kompetensi yang baik atau tidak baik? Dan tentu ini nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan dia ketika merawat pasien. Kemudian yang kedua adalah compliant terhadap standar yang belum baik, penerapan SAK yang belum optimal. Bagaimana kita ketika melakukan asuhan, itu kita patuh terhadap standar yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah keramahan yang belum baik. Dan yang keempat, dirasakan beban kerjanya berlebihan. Reward sistemnya belum sesuai dengan standar. Beban kerjanya berlebihan. Satu ruang perawatan, rasio perawatannya, rasio perbandingan perawat pasiennya 1:7. Tetapi di ruang perawatan yang lain rasionya 1:3. Nah, ini tentu akan membuat perbedaan pemberian asuhan. Slide. Ya, slide. Oke. Ya, nah ini dasar hukumnya. Saya menggunakan beberapa dasar hukum yang terkait dengan ASN karena biasanya kita bisa mengacu pada aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau regulasi yang sudah dibuat pemerintah kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa setiap instalasi pemerintah ini wajib menyusun jumlah kebutuhan dan jenis jabatan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi nggak boleh tuh di suatu tempat jumlah tenaganya kebanyakan atau kedikitan, atau analisa jabatannya tidak sesuai. Kok banyak sekali tenaga yang menduduki jabatan A, padahal produk kerjanya ini tidak banyak begitu. Kemudian keputusan Kementerian PAN tahun 2004 nomor 75 dikatakan bahwa beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dikatakan bahwa beban kerja didasarkan pada tugas dan fungsi dari unit organisasi, disesuaikan dengan rincian tugas yang disesuaikan pada jangka waktu tertentu. Ya, slide. Slide. Ya, bagaimana mengukur atau apa sih fungsi dari perencanaan kebutuhan SDM? Kenapa sih mesti rencanakan dengan baik? Kenapa harus dihitung-hitung? Apa sih untungnya toh semakin banyak tenaga tentunya bisa memberikan pelayanan yang baik. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi perencanaan kebutuhan SDM ini penting. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga. Tadi yang seperti saya katakan, jangan sampai ada suatu jabatan tertentu yang ternyata produksinya tidak banyak, sehingga harus dihitung betul-betul jumlah atau sejauh mana pendayagunaan tenaga itu terhadap produksi kerja. Yang kedua adalah
penyelarasan aktivitas tenaga dengan sarana organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah penghematan dalam proses penerimaan tenaga. Tentu ini menjadi concern yang sangat dilihat terutama oleh bagian marketing atau bagian keuangan. Tentunya juga harus sesuai antara job yang diberikan dengan spesifikasi tugas. Kemudian perencanaan kebutuhan SDM ini tentu sebagai informasi manajemen SDM untuk melihat sejauh mana aktivitas manajemen ini bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai alat koordinasi bagi manajemen SDM. Ya, selanjutnya. Ya, slide. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai perencanaan kebutuhan tenaga, salah satunya adalah menghitung analisa beban kerja. Sejauh mana analisa beban kerja ini berdampak pada perencanaan? Bu Ani sudah katakan tadi, bagaimana menghitung kebutuhan tenaga dengan menggunakan berbagai macam rumus. Tetapi apakah itu memang sudah tepat? Kadang-kadang nanti disesuaikan lagi nih, unit tertentu ingin menggunakan rasio yang bisa menguntungkan. Oh, kalau saya pakai gilis dapatnya banyak, kalau saya pakai rasio dapatnya sedikit, dan seterusnya. Atau saya gunakan rasio, ternyata dalam 1 tahun kebutuhan pasiennya atau tingkat ketergantungan pasiennya berfluktuasi. Kadang-kadang bulan ini pasien yang masuk tingkat ketergantungannya parsial, tapi besok lagi banyaknya yang total, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur analisa beban kerja? Dikatakan bahwa analisa beban kerja ini menjadi penting karena merupakan sistem klasifikasi pasien dan pengaturan jam kerja perawat, di mana tentunya menjadi perhatian dari manajer keperawatan. Tentu tujuannya agar pelayanan keperawatan berkualitas, aman, dan terapeti. Yang berikutnya adalah ditemukan adanya ketidakseragaman waktu pelaksanaan tugas antara satu unit dengan unit yang lain. Itu mungkin tadi karena tentunya tingkat ketergantungan pasiennya mungkin berbeda-beda, sehingga mungkin akan dibutuhkan analisa beban kerja yang sesuai dan bisa menentukan berapa jumlah tenaga yang sesuai meskipun unit organisasinya sama begitu. Yang ketiga merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan dan mengkaji jumlah kebutuhan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Yang keempat, membantu menentukan jumlah dan jenis pelayanan, dapat mewujudkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, dengan adanya standar norma waktu, tentunya akan ada keseragaman penghitungan jumlah beban kerja untuk satu unit organisasi yang sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, slide berikutnya. Slide berikut. Ya, perencanaan SDM adalah proses meramalkan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengontrol yang tentunya bertujuan untuk menjamin perusahaan agar mempunyai kesesuaian jumlah pegawai. Kemudian setelah jumlah pegawainya sesuai, kemudian bagaimana perusahaan bisa menempatkan pegawai secara benar, tepat waktu, yang secara otomatis tentu bermanfaat. Jadi clue-nya adalah bagaimana unit SDM ini bisa meramalkan, membuat pengembangan, kemudian mengimplementasi dan mengawasi agar proses kepegawaian tersebut ini sesuai, baik jumlahnya, penempatannya juga sesuai. Yang berikutnya adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dari lingkungan pada organisasi di suatu waktu yang datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, bagaimana apabila terjadi kondisi wabah seperti kemarin COVID. Nggak mungkin juga tuh kita tidak mampu melayani pasien-pasien dengan infeksi airborne karena tenaganya tidak sesuai. Jadi, dengan adanya perencanaan kebutuhan yang baik, maka kita bisa memenuhi kebutuhannya. Atau misalnya diproyeksikan 6 bulan ke depan kita akan menambah kapasitas tempat tidur
ICU. Begitu kita akan menambahkan kapasitas tempat tidur ICU, maka berapa banyak tenaga yang dibutuhkan. Atau malah misalnya 3 bulan ke depan akan dibeli alat baru. Rumah sakit akan memberikan alat baru, di mana tentunya dengan penggunaan alat baru tersebut, maka cakupan layanan pasiennya jadi lebih banyak. Sehingga berapa tenaga yang diberikan, yang harus ditambahkan nih, untuk bisa memenuhi pelayanan terhadap alat baru yang akan digunakan. Suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, implementasi, dan pengendalian kebutuhan yang berinteraksi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan pemanfaatan yang ekonomis. Baik, berikutnya. Ya, bagaimana analisa jabatan dan analisa beban kerja ini dilakukan? Dimulai dengan tadi bagian sumber daya manusia ini merencanakan kebutuhan pegawai. Apa sih rencana pengembangan pelayanan ke depannya? Apa saja layanan yang akan dikembangkan? Atau mungkin ada peningkatan kapasitas tempat tidur, atau mungkin memprediksi atau menambahkan SDM untuk prediksi apabila sesuatu terjadi. Kemudian tentunya setelah direncanakan dan diketahui berapa kebutuhan tenaga, ada proses seleksi dan orientasi. Setelah itu, setelah ditemukan atau didapatkan perawat baru, tentu si perawat tersebut harus diberikan kemampuan, baik kualitas atau kuantitas. Dikembangkan kemampuannya, kemudian tentunya juga sejalan dengan pengembangan karir, dan dengan berjalannya waktu akan dilakukan penilaian kinerja, dan ini tentu juga harus disesuaikan dengan pemberian kesejahteraan yang memadai. Ya, berikutnya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan SDM? Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM keperawatan. Yang pertama adalah faktor pasien. Ada 4 jenis faktor pasien. Yang pertama adalah tingkat kompleksitas. Jadi, tentunya kebutuhan SDM ini akan dilihat dari tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Contohnya intensif. Intensif adalah ruang perawatan dengan kompleksitas yang tinggi. Karena di situ pasien-pasiennya mungkin dengan kasus yang berat. Mungkin juga mengalami multi organ failure. Penggunaan alat-alat dengan teknologi canggih juga banyak. Jadi tentunya mempengaruhi. Jadi pertama tingkat kompleksitas. Yang kedua adalah tadi jenis penyakitnya atau usia pasiennya. Pasien-pasien dengan usia yang tua, pasien-pasien geriatri atau bahkan pasien neonatus ini tentu membutuhkan perawatan dengan jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga adalah jumlah pasien yang fluktuatif. Naik turunnya pasien seperti apa? Saat ini pasiennya sedikit nih. Biasanya kalau bulan-bulan puasa pasiennya sedikit. Tetapi nanti pasca lebaran misalnya jumlah pasiennya meningkat. Begitu, ada bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu pasiennya banyak atau sedikit. Yang berikutnya adalah harapan pasien dan keluarga, ini juga mempengaruhi. Di beberapa tempat misalnya ruang VIP ini menghitung kebutuhan tenaganya berbeda dengan ruangan kelas 3 karena dikatakan bahwa dianggap bahwa pasien-pasien dengan pelayanan yang tadi pelayanan eksekutif atau pelayanan excellent tadi ini mungkin memerlukan atau mempunyai harapan yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga mempengaruhi kebutuhan SDM yang ada. Yang berikutnya adalah faktor tenaga, jumlah dan komposisi tenaga keperawatan. Semakin sedikit jumlahnya tentu akan mempengaruhi mutu asuhan atau komposisinya yang tidak sesuai. Misalnya komposisi pagi, sore, malam. Nah, ini juga tentu akan mempengaruhi. Yang berikutnya kebijakan pengaturan dinas. Tadi Bu Ani mengatakan bahwa kalau misalnya dinas pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang ini rasio jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang sore. Kemudian yang malam juga tentu lebih sedikit, hanya 0,75 dari total kebutuhan perawat pada satu hari itu. Nah, mungkin di beberapa tempat akan berbeda karena aktivitasnya tentu berbeda gitu. Jadi hal ini juga akan mempengaruhi dari tenaga yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah peran, fungsi, dan tanggung jawab dari perawat itu sendiri. Yang berikutnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.
semakin tinggi tingkat pendidikan, tentunya diharapkan kemampuan melakukan asuhannya semakin baik. Dan semakin tinggi tipe rumah sakitnya, tentu pasien-pasien yang akan dilayani juga semakin beragam. Pasien tipe A, rumah sakit tipe A atau tipe B mungkin memberikan pelayanan pada pasien-pasien dengan severity level. Nah, karena pasien-pasiennya severity level, pasien yang masuk dengan kondisi mungkin sudah mengalami banyak gangguan begitu dibandingkan pasien-pasien yang tipe B atau tipe C, mungkin diperlukan perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingat lagi, dulu kita mungkin ingat dengan piramid. Jadi kalau piramid itu tingkat pendidikan yang paling bawah, D3 itu yang paling banyak, setelah itu S1 dan S2. Nah, untuk rumah sakit tertentu, misalnya rumah sakit tipe A, bentuknya tidak lagi piramid, tetapi bentuknya diamond. Jadi yang paling banyak adalah S1, yang di bawahnya D3-nya itu lebih sedikit dibandingkan S1, perawat profesional, kemudian naik ke atas dan semakin sedikit. Yang terakhir adalah keterbatasan tenaga perawat profesional dan spesialis. Ini juga tentu akan mempengaruhi sejauh mana kebutuhan perawat. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan, tipe dan lokasi rumah sakit. Tipenya tadi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ini mempengaruhi berapa jumlah perawat. Yang paling mudah kata Bu Ani adalah rasio. Kalau misalnya rumah sakit tipe A, maka rasionya 1:1 dari kapasitas tempat tidur. Tipe B 1 banding sekian dan seterusnya. Tetapi tentu ini nanti harus dilihat lagi. Yang dihitung pada rasio itu adalah rasio tempat tidur. Padahal pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan rawat inap. Di situ ada pelayanan gawat darurat yang tidak ada bednya tentu. Pelayanan rawat jalan yang tidak termasuk bed yang dihitung gitu. Contoh saja di Fatmawati di tempat saya bekerja, kapasitas tempat tidurnya adalah 750. Kalau kita pakai hitungan Depkes, maka kalau kapasitas tempat tidur 750, maka perawatnya adalah 750 orang. Tetapi di Fatmawati ini rata-rata kunjungan pasien per hari dirawat jalan itu 200 orang. Tentu dibutuhkan perawat yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dirawat jalan tadi. Kemudian ada pelayanan di gawat darurat. Satu hari itu ada 200, rata-rata 200 pasien yang berkunjung ke gawat darurat. Kemudian banyak juga pasien yang masuk dengan kondisi yang memang bukan false emergency, tetapi gawat darurat. Kondisinya memang betul-betul kondisi emergensi. Belum lagi kamar operasi dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelayanan dan metode pemberian asuhan keperawatan. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga. Di satu tempat mungkin menggunakan metodenya tim, di tempat yang lain menggunakan metodenya kasus, di tempat yang lain menggunakan metodenya primary nurse. Nah, kalau kita mau pakai primary nurse, tentunya kebutuhan perawat profesional, perawat S1 lebih banyak dibandingkan yang D3, dan seterusnya. Kemudian kelengkapan sarana-prasarana. Kalau semua ruangan sudah menggunakan infospam, mungkin kebutuhan perawatnya bisa lebih dikurangin karena monitoring atau memastikan bahwa tetesan infusnya menjadi lebih tidak lagi terus harus memastikan tetesan infus karena sudah dengan alat. Ini salah satu contohnya. Kemudian pelayanan penunjang dari bagian lain, laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, linen, dan seterusnya. Bagaimana keterlibatan mereka? Di satu rumah sakit ada pelayanan gizi atau linen masih dilakukan oleh perawat, sehingga mengambil dari waktu kerja perawatan. Atau pelayanan farmasi, perawat masih membagi-bagikan obat untuk pasien pagi, sore, malam, yang harusnya mungkin dilakukan oleh petugas farmasi. Ya, berikutnya. Ya, dan bagaimana mengidentifikasi ketenagaan keperawatan? Tadi ini sebetulnya rangkumannya bagaimana rumah sakit tentunya menentukan dulu jumlah dan jenis tenaga perawat. Kemudian tentukan bagaimana kualifikasi kemampuan dari perawat. Ini kita bisa lakukan dengan assess. Ketika kita mengakses, kita menentukan sejauh mana kualifikasi perawatnya dan akhirnya kita bisa keluarkan dalam bentuk kewenangan klinis dari masing-masing perawat. Yang kedua adalah unit kerja. Tentukan ketenagaan efektifnya. Berapa sih tenaga yang efektif dalam melakukan asuhan keperawatan dan non-keperawatan. Kemudian jumlah perawat yang profesional dan non-profesional sesuai dengan beban kerja. Nah, nanti akan keluar jumlah kebutuhan tenaga keperawatan secara umum dalam satu unit atau dalam satu rumah sakit. Ya, selanjutnya.
Ya, bagaimana sistem klasifikasi pasien? Yang pertama adalah mengukur tingkat akuisitas pasien atau tingkat beban kerja perawat dan jumlah perawat yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menentukan alokasi dan jadwal perawat, membantu menentukan alokasi penempatan dan jadwal perawat. Tiga adalah membantu menentukan anggaran, berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit setiap bulan. Dikatakan bahwa gaji pegawai ini merupakan anggaran yang paling besar yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit setiap bulannya. Jadi tentunya rumah sakit akan betul-betul menentukan nih berapa sih memang kebutuhannya. Makanya sistem klasifikasi pasien menjadi penting. Yang ketiga adalah membantu membuat perencanaan manajemen. Dan yang terakhir tentunya juga sangat berkaitan dengan peningkatan mutu dari pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan beban kerja? Analisa beban kerja dari tadi kita bicara mengenai pentingnya merencanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja, karena tentu dampaknya banyak sekali bukan hanya bagi company, bukan hanya bagi perusahaan agar bisa efektif dan efisien, tetapi juga bagi kita sebagai pelaksana asuhan dan tentunya bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Dikatakan bahwa analisa beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti akan bisa berubah-ubah. Saat ini jumlah perawat yang dibutuhkan di ruang perinatologi adalah 30 orang untuk 25 kapasitas tempat tidur saat ini, tapi bisa jadi nanti akan berubah gitu dengan misalnya bertambahnya alat-alat yang digunakan, dengan kompleksitasnya jenis layanan, dengan misalnya makin masuk kategori atau kualifikasi pasien yang berubah. Mungkin dulu pasien-pasien yang masuk ke unit neurologi, pasien-pasien dengan tingkat ketergantungan minimal atau parsial, tapi saat ini malah tingkat ketergantungannya sudah cenderung parsial atau bahkan total care, maka tentunya beban kerjanya menjadi lebih tinggi. Jadi tentu kegiatannya akan jadi lebih banyak. Nah, ABK merupakan suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan dari suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Bapak Ibu silahkan menghitung dengan metode apa yang penting sesuai. Nanti kita lihat ada syarat-syarat ketika kita membuat analisa beban kerja. Ya, selanjutnya. Ya, beban kerja ini kalau kita mengatakan beban kerja perawat ini banyak sekali faktor yang berhubungan. Yang pertama adalah tentunya perkembangan ilmu pengetahuan yang saya katakan tadi, makin banyak sarana prasarana yang ada di rumah sakit, tentunya beban kerjanya bisa bertambah atau berkurang. Kedua, tingkat pendidikan perawat. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, tentunya kemampuan memecahkan masalah, kemampuan melakukan asuhan mungkin lebih baik. Yang ketiga, tingkat pendidikan pasien. Ini sangat berpengaruh juga yang akan berpengaruh juga pada beban kerja perawat. Kemudian sosial politik, masalah-masalah di komunitas, bagaimana iklim cuaca, sarana dan hukum serta peraturan perundang-undangan ini mempengaruhi beban kerja dari perawat sendiri. Ya, berikutnya. Oke, bagaimana ketika kita mau membuat atau membuat formulasi dari beban kerja, bagaimana atau apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah pastikan bahwa seluruh produk atau seluruh ingin menghitung analisa beban kerja di unit perawatan neonatus, maka kita rinci dulu seluruh kegiatan yang dilakukan di unit tersebut. Apa saja kegiatannya? Mungkin saja kegiatan di unit neonatus di rumah sakit A belum tentu sama dengan di tempat yang lain.
Yang kedua, pastikan tidak terjadi double pencatatan ketika kita melakukan atau ketika kita mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dari masing-masing unit tadi. Kemudian menghitung waktu kerja efektif. Jadi tadi sudah ada kegiatannya, misalnya di ruang neonatus, salah satu kegiatannya adalah melakukan pengukuran atau pengkajian berat badan bayi dari waktu ke waktu karena itu penting. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan ketika kita melakukan itu? Atau misalnya contohnya begini, kegiatannya sama, misalnya memandikan, tetapi kegiatan memandikan di ruang perawatan biasa, di ruang perawat inap, memandikan pasien di unit intensif. Ketika saya harus memandikan pasien di ICU yang menggunakan ventilator, tentu waktunya lebih panjang daripada ketika saya memandikan pasien di rawat inap. Apalagi kalau di rawat inap saja mungkin ada pasien yang total care, parsial, dan self. Jadi tentunya waktu efektif dari masing-masing kegiatan akan berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah mesti jujur, karena ini akan mempengaruhi. Tadi Bu Ani bilang bisa dikutak-kutik. Saya kepala ruangan nih, saya kepingin dapat pegawai yang banyak. Kemudian saya bikin aja, kalau 1 kali pasang infus untuk bayi itu 1 jam. Karena waktu yang dibutuhkannya panjang, akhirnya saya bisa dapat jumlah tenaganya banyak, karena ternyata jadi beban kerjanya jadi tinggi. Gitu. Jadi tentu kita harus efektif dan harus jujur. Dan ini bisa dilakukan sebetulnya dengan riset ya gitu. Jadi atau dengan membuat mengobservasi atau mengawasi kegiatan yang dilakukan pada saat tindakan itu di masing-masing ruangan. Ya, berikutnya. Berikutnya. Selanjutnya slide. Sudah, Ibu, mohon izin. Ya. Beban kerja itu apa? Beban kerja adalah didefinisikan sebagai volume kerja pada suatu unit atau departemen tertentu. Beban kerja perawat adalah menghitung aktivitas kerja perawat dan ketergantungan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Aktivitas keperawatan ini dibedakan menjadi 2. Tadi ada aktivitas keperawatan yang langsung dan aktivitas keperawatan yang tidak langsung. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman akan menghitung beban kerja perawat, maka jangan lupa masukkan juga beban kerja atau masukkan juga aktivitas-aktivitas asuhan keperawatan langsung dan aktivitas yang termasuk dengan asuhan keperawatan yang tidak langsung. Oke, lanjut. Ya. Gillis ini mengatakan bahwa beban kerja perawat di unit perawatan ini yang pertama adalah jumlah pasien yang dirawat per hari, per bulan, atau per tahun. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan ABK, analisa beban kerja, siapkan dulu data rekapan jumlah pasien dalam 1 tahun, kemudian rata-rata per harinya berapa, per bulan, dan per tahun. Kemudian bagaimana tingkat ketergantungan pasiennya. Mungkin sama-sama ruang perawatan, tetapi mungkin tingkat ketergantungannya akan berbeda-beda. Sama-sama di ruangan intensif, tetapi mungkin tingkat ketergantungannya berbeda-beda. Kemudian rata-rata hari perawatan pasien ini juga akan mempengaruhi berapa sih length of stay pasien di ruangan perawatan itu. Apakah ruangan perawatan intensif ternyata length of stay-nya panjang, sehingga di beban kerjanya menjadi lebih tinggi karena resiko infeksi, resiko resiko infeksi dan sebagainya menjadi lebih meningkat. Kemudian yang keempat adalah jenis kegiatan atau tindakan keperawatannya. Ini juga diidentifikasi apa saja jenis kegiatan yang dilakukan di unit tersebut. Kemudian berapa kali kegiatan itu dilakukan dalam 1 hari. Baik tadi tindakan-tindakan keperawatan atau non-keperawatan. Yang kelima adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, apa alat ukur yang digunakan dalam kita melakukan metode penghitungan analisa beban kerja? Alat ukur yang digunakan adalah
bobot kerjanya. Jadi kegiatan dan bobotnya. Apa saja kegiatannya dan bagaimana bobotnya. Jadi bobot ini digunakan sebagai denominator. Alat ukur dimaksud adalah jam kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh organisasi. Biasanya terutama mungkin untuk rumah sakit yang bukan milik pemerintah, tentunya jam kerjanya diatur atau disesuaikan dengan aturan yang ada di perusahaan masing-masing. Ada yang dalam satu hari mungkin hanya 6 jam, 7 jam, 8 jam. Jadi tentunya disesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian, nah ini kalau PNS tentunya kita menggunakan aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya, selanjutnya. Ya, ini adalah standar waktu kerja, terutama mungkin untuk PNS sesuai dengan keputusan Presiden tahun 68, keputusan Presiden nomor 68 tahun 95 tentang tunjangan kinerja PNS. Jadi dikatakan aturan-aturannya ini sudah jelas, Senin sampai Kamis 7.30 sampai jam 16. Waktu istirahatnya hanya 1 jam, 12 sampai 13. Nah, pada saat istirahat ini tentunya kita tidak melakukan kerja. Sehingga mungkin analisa beban kerjanya akan berbeda nanti. Kemudian waktu hari Jumat dan sebagainya. Nah, apabila diformulasikan rata-rata jam kerja efektif, jam kerja formal dari pegawai itu dalam 1 minggu hanya 37,5 jam. Ya, berikutnya. Ya, hari kerja efektif adalah jumlah hari kerja dalam kalender yang dikurangi dengan hari libur dan cuti. Jadi Bu Ani pasti sudah menyinggung itu. Jadi jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. Hari Sabtu Minggu libur 104 hari, libur resmi 19 hari, ditambah cuti dan sebagainya. Sehingga hari kerja efektif kita itu hanya 240 hari dalam 1 tahun. Ya, berikutnya. Nah, berapa jam kerja efektif kita? Dikatakan bahwa jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena kita tidak bekerja. Apa sih yang dimaksud? Misalnya tadi waktu istirahat gitu. Nah, waktu kerja yang diperkenankan tadi yang waktu tidak produktif itu boleh hanya 25-30% dari total jam kerja efektif. Sehingga berapa banyak atau berapa lama jam kerja efektif dalam 1 minggu. Jadi jam kerja efektif dalam per minggu ini 70% dikali 37,5 jam sehingga jumlahnya 26,25 jam dalam 1 minggunya. Jadi kalau kita lihat jumlah jam kerja efektif per hari ini 5 jam atau 300 menit, kemudian per minggunya 5 jam kali 5 hari kali 5 jam sebanyak 1.500 menit, kemudian per bulannya 6.000 menit, dan per tahunnya 72.000 menit atau 1.200 jam. Ya, lanjut. Nanti mungkin memang kelihatannya bingung ya, gimana sih ngebuatnya, mesti nanti dilanjutkan dengan workshop begitu. Nah, selain tadi waktu kerja efektif, kita juga mesti lihat faktor pelonggar. Faktor pelonggaran ini adalah faktor koreksi yang harus diberikan kepada perawat karena tentunya ketika kita bekerja tentu ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Kadang-kadang sebagai manusia tentu ada yang tidak bisa kita lakukan karena suatu hal gitu yang diinginkan tidak diinginkan, yang tentunya tidak bisa ditolak gitu ya, sehingga waktu penyesuaian pekerjaan ini menjadi lebih lama. Nah, kelonggarannya ada 3 jenis. Ada kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, misalnya tadi ketika saya kerja dari jam 7:30 sampai jam 16, ini ada waktu di mana kita harus beristirahat sebentar, jam makan siang. Kemudian mungkin beberapa kali kita ke toilet. Kemudian mungkin ada beberapa kali kita berinteraksi dengan sesama teman. Kemudian yang kedua adalah kelonggaran untuk menghilangkan kepenatan. Nah, ini nanti sangat bervariasi nih. Mungkin di ruang rawat intensif lebih banyak, misalnya seperti itu. Kelelahan ini tercermin dari penurunan hasil kerja. Jadi tentunya juga akan berdampak pada kualitas asuhan yang diberikan. Yang ketiga adalah kelonggaran untuk hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari, misalnya
Tiba-tiba alat yang digunakan rusak, tiba-tiba lampunya mati, tiba-tiba tidak bisa melakukan sesuatu karena partner kerja atau alasannya atasan tidak ada dan seterusnya. Nah, ini harus diantisipasi dan dihitung jumlahnya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah penghitungan waktu pelonggaran. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi dikatakan bahwa dalam 1 minggu pelonggaran itu hanya boleh 25-30% dari total waktu kerja efektif. Jadi dalam 1 minggu, 30% dikali 37,5, hasilnya adalah 11,25 jam atau 675 menit dikali 48, totalnya adalah 32.400 menit. Sehingga seminggu ini 25 menit dikali 48 kali, totalnya adalah 1.200 menit, kemudian dalam sehari 2 menit dikali 240 hari, totalnya adalah 480 menit. Jadi kalau kita lihat berapa sih waktu pelonggarannya? Waktu pelonggarannya adalah 34.080 dibagi 240, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelonggaran hanya 2,36 jam atau 142 menit dalam 1 minggu. Ya, berikutnya. Ya. Nah, bagaimana menghitung jam kerja efektif? Jadi Bapak Ibu nanti silahkan nih dibikin dulu tabelnya. Jam kerja per minggunya berapa dalam Senin sampai Kamis, Jumat berapa, kemudian berapa jumlah waktu efektif dalam 1 minggu, kemudian per hari berapa, per tahun berapa, ini nanti dihitung dulu. Kemudian berikutnya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana menghitungnya? Tentunya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita mulai dengan pengumpulan data tadi. Jangan lupa kumpulkan data-data berapa jumlah pasien dalam 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, bagaimana kualifikasi tingkat ketergantungan pasiennya, berapa jumlah perawat, dan seterusnya. Jadi, kumpulkan data-data dulu. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan adalah pelaksana tugas jabatan, misalnya kepala ruangan. Kemudian, olah data-data yang ada, ini biasanya dilakukan juga oleh unit kerja, misalnya instalasi. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasikan hasil olah data tadi. Nanti bagian sumber daya manusia ini akan membuat nih klasifikasi jumlah atau analisa beban kerja berdasarkan unit masing-masing. Kemudian nanti tentunya hasilnya bisa digunakan oleh seluruh unit kerja, tentu setelah ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Ya, berikutnya. Ya, apa data yang dibutuhkan? Yang pertama, tentunya organisasi dan tata kerja yang memuat tugas pokok dari masing-masing unit kerja. Jadi ada berapa sih unit kerjanya? Misalnya ruang perawatan rawat inap anak, ruang perawatan perinatologi, ruang perawatan bedah, ruang perawatan penyakit dalam, dan seterusnya. Kemudian lihat apa saja masing-masing tugas pokok dari unit tersebut. Kemudian peran unit. Yang ketiga adalah daftar hasil kerja atau produk atau output atau kegiatan yang telah dilakukan oleh unit pada masa kerja tahun berjalan. Diidentifikasi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari masing-masing unit. Misalnya di unit anak, apa saja yang dilakukan, kegiatan keperawatan dan kegiatan non-keperawatan. Kemudian prosedur umum pelaksanaan tugas yang tertuang dalam SPO. Nah, sebelum melakukan itu, kita biasanya melihat dulu, misalnya kepala ruangan ini bisa mengobservasi waktu kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, dan itu nanti dihitung masing-masing. Kemudian tugas dan peran jabatan struktural dan fungsional yang ada di dalam unit kerja, misalnya kepala ruangan, ketua tim, kemudian perawat pelaksana, kemudian mungkin di situ ada karya kesehatan, dan seterusnya. Ya, berikutnya. Oke, nah sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan berbagai macam form, gitu ya. Ini adalah contoh form yang nanti bisa dikembangkan. Jadi form 1 itu adalah pengumpulan data
beban kerja norma waktu produk berdasarkan pada proses atau tahapan. Kemudian ada form 2 adalah pengumpulan data forma waktu produk berdasarkan pelayanan. Kemudian form 3 inventarisasi jumlah pemangku jabatannya, misalnya tadi siapa saja orang yang terlibat dalam pelayanan, kepala ruangan, jabatannya apa saja. Kemudian tabulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan. Form 5 adalah tabulasi data norma waktu berdasarkan pada jenis pelayanannya. Yang keenam adalah rekapitulasinya. Kemudian yang ketujuh adalah penghitungan kebutuhan pegawainya berapa, tingkat efisiensinya berapa, kemudian yang penghabisan nanti kita bisa lihat apakah sesuai atau tidak, apakah tenaga yang ada memang sudah cukup atau kelebihan atau bahkan kurang. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah contoh form-form yang digunakan. Jadi form 1 adalah form unit kerja dan kategori SDM. Jadi unit kerjanya apa? Misalnya ruang perinatologi. Apa saja kategori SDM yang ada di unit perinatologi ini? Kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana. Kemudian form 2, berapa waktu kerja yang tersedia? Tentu mungkin berbeda-beda, mungkin tidak sama di unit neurologi, perinatologi, mungkin berbeda dengan unit yang lain. Atau unit perinatologi nanti berbeda dengan unit rawat jalan gitu. Jadi tentukan waktu yang tersedia, hari kerja, cuti tahunan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, waktu efektif kerja, waktu yang tersedia ini ditentukan. Yang ketiga, berikutnya slide. Ya, yang ketiga adalah form uraian tugas dan produk yang dihasilkan. Contoh, ini saya contohkan adalah ruang perinatologi. Kegiatan pokoknya adalah kegiatan mengadministrasikan. Apa yang dilakukan? Satu, melakukan absensi. Pakai waktu nggak sih? Ya tentunya menggunakan waktu ya, meskipun cuma begitu aja gitu. Tapi kita mau tahu nih, jadi berapa sih tenaga yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat jadwal dinas. Kepala ruangan setiap bulan, setiap minggu membuat jadwal dinas, membuat laporan harian, laporan bulanan, membuat perencanaan kebutuhan alat, habis pakai, membuat perencanaan kebutuhan fasilitas, dan seterusnya. Kemudian berapa produk yang dihasilkannya, misalnya membuat perencanaan kebutuhan fasilitas, itu dalam 1 tahun 4 kali, karena bikinnya tiap triwulan. Hasil keluarannya adalah usulan kebutuhan alat, atau usulan kebutuhan alat habis pakai. Setiap 3 bulan sekali, kepala ruangan juga akan mengusulkan usulan perbaikan sarana dan seterusnya. Nah, ini tentukan berapa banyak. Pembuatan jadwal dinas misalnya, hasil kerjanya adalah jadwal dinas bulanan. Jumlah produknya 12 kali dalam 1 tahun. Yang kedua adalah kegiatan penjaminan mutu. Apa saja yang dilakukan di ruangan perinatologi untuk menjamin mutu? Misalnya, melakukan pengendalian infeksi nosokomial. Hasil produk yang dihasilkannya adalah buku laporan infeksi nosokomial. 12 kali, ada 12 laporan. Yang kedua adalah survei kepuasan pasien. Ini dilakukan setiap semester. Jadi akan ada 2 hasil laporan survei kepuasan. Kemudian bimbingan kepada staf, berapa kali dilakukan, dan seterusnya. Kemudian komunikasi, handover ini dilakukan setiap shift. Nanti hasil kerjanya ada bukti handover dilakukan. Karena dilakukan setiap shift, maka tentunya 3 kali dalam 1 hari. Karena 3 kali dalam 1 hari, maka dalam 1 tahun jumlah produksinya adalah 834 kali handover itu dilakukan. Nah, ini dilakukan semua, diidentifikasi semuanya, melakukan orientasi pasien baru. Ini kapan dilakukannya, dan seterusnya, begitu ya. Sampai ke tugas-tugas kepemimpinan, misalnya pembagian tugas harian oleh kepala ruangan, delegasi tugas, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan keperawatan. Ini contoh, misalnya pemenuhan kebutuhan oksigen, memberikan oksigen nasal, menghisap lendir, melakukan nebulasi, melakukan resusitasi, ini berapa kali? Misalnya, melakukan resusitasi, ini dilakukan dalam 1 tahun 4 kali dalam 1 hari.
atau dalam 1 bulan, maka dalam 1 tahun ini kemungkinan resusitasi itu 120 kali. Melakukan nebulizer berapa kali dan seterusnya gitu. Jadi identifikasi kegiatan apa yang dilakukan, kemudian berapa banyak produk yang dihasilkan dari kegiatan ini dalam 1 tahun. Oke, berikutnya. Lanjut. Ya, lanjut. Sudah Ibu, mohon izin. Oh, udah ya. Kenapa ya di Iya. sayanya belum? Kayaknya memang saya yang sinyalnya kurang baik. Di saya sih masih belum kelihatan ya. Baik, baik Bu. Ya. Yang berikutnya, oke, mungkin saya bisa sambil lihat. Berikutnya adalah, ini sudah slide-nya sudah ya, yang berikutnya ya, tadi. Sudah Bu, yang contoh penghitungan ABK ruang perinatologi. Tadi kita sudah masuk ke contoh penghitungan ABK di ruang perinatologinya, berapa pemenuhan kebutuhan oksigen, apa saja kegiatannya, mulai dari memberikan oksigen, menghisap lendir, melakukan nebulizer, melakukan RJP, berapa kali hasil kerjanya dalam 1 tahun. Setelah itu masuk ke dalam form 4. Form 4 itu adalah pemenuhan melihat dilakukan frekuensinya berapa kali. Kemudian kita bisa tahu rata-rata jumlahnya berapa. Misalnya, pada saat saya akan melakukan pemenuhan kebutuhan oksigen, itu apa saja sih langkah-langkah kegiatannya? Mulai dari, yang pertama melihat instruksi dari dokter, lihat berapa dosisnya, bagaimana cara pemberiannya, itu dibutuhkan waktunya 0,25 menit ketika melakukan kegiatan itu. Kemudian nyiapin pasiennya, nyiapin alatnya, nyiapin lingkungannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian pasang nasal kanul itu waktunya berapa lama, mengatur posisi pasien waktunya berapa lama, mengevaluasi kondisi pasien waktunya berapa lama. Nah, ini semuanya dilihat. Total rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan oksigen nasal adalah kurang lebih 10 menit. Nah, kalau 10 menit, sedangkan jumlah produk dalam 1 tahunnya adalah 840 kali. Jadi, 10 menit dikali 840 kali. Maka jumlah total waktunya adalah 7.224 menit dalam 1 tahun. Itu dibutuhkan hanya untuk memberikan oksigen. Belum yang lainnya. Siapa yang melakukan? Misalnya ketua tim. Ada ketua tim berapa, perawat, dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya, ya, lanjut. Oke, yang ini contohnya sama juga ketika melakukan suctioning. Ketika melakukan suctioning itu, ini produknya adalah suctioning, tindakan atau kegiatannya adalah suctioning. Nah, apa langkah-langkah pada kegiatan suctioning itu? Mulai dari melihat order dokter misalnya, kemudian mempersiapkan pasien alat, mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, kemudian menghubungkan misalnya suctionnya dengan alat portable, melakukan bilasan suctioning, mengevaluasi kondisi pasien, dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu 15 menit sampai mendokumentasikan. Jangan lupa dihitung semuanya. Setelah itu, berapa banyak kegiatan ini dilakukan dalam 1 tahun, 180 kali dalam 1 tahun. Sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suctioning adalah 2.736 menit dalam 1 tahun. Oke, berikutnya. Oke, ya waktunya sudah mau habis, tapi sedikit lagi kayaknya. Ini mungkin hanya nanti beberapa contohnya saja. Selanjutnya. Sudah Ibu, ini yang bagian. Oke, sudah. Kalau gitu. Saya, ya, Next. berikutnya, misalnya melakukan inhalasi, sama juga sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan inhalasi, nanti Bapak Ibu identifikasi apa saja sih langkah-langkah identifikasi, mulai dari langkah-langkah ketika kita melakukan inhalasi, mulai dari menyiapkan pasiennya, sarana prasarana, sampai mendokumentasikan. Kemudian dikalikan dengan
berapa banyak kegiatan akan dilakukan dalam 1 tahun. Itulah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Ya. Kemudian yang berikutnya form 5 adalah faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran ini berapa banyak sih waktu atau kelonggaran yang diberikan oleh rumah sakit itu terhadap ketika kita melakukan tugas dalam 1 tahun. Misalnya kategorinya kepala ruangan, apa saja yang dilakukan, misalnya melakukan rapat dengan kepala instalasi dalam 1 tahun itu 6 kali rapat dengan kepala instalasi, rata-rata rapatnya 60 menit, sehingga dalam 1 tahun untuk rapat saja kepala ruangan butuh 360 menit. Kemudian mengurusi mengurus administrasi pasien yang bermasalah dalam 1 tahun estimasinya ada 5. Untuk melakukan itu dibutuhkan waktu 60 menit sehingga butuh waktu sekitar 300 menit. Kemudian mengikuti kegiatan organisasi misalnya 1 kali dalam 1 tahun kita mengikuti kegiatan organisasi PPNI diberikan waktu 1 jam, maka itu juga kelonggaran yang diberikan. Yang berikutnya misalnya acara keagamaan ini dilakukan 1 tahun 2 kali. Pada saat hari raya pelaksanaannya 2 jam gitu ya, 120 menit. Sehingga dibutuhkan waktu berapa lama. Ya. Tadi jadi sudah faktor kelonggaran pada form 5. Berikutnya slide berikutnya. Oke, slide berikutnya setelah faktor kelonggaran, di dalam faktor kelonggaran ditentukan dulu kategori SDM-nya, kegiatannya apa, kata Katim, apa saja kelonggaran yang diberikan. Mungkin saja ada waktu di mana harus juga pergi membesuk teman yang sakit dan seterusnya. Perawat pelaksana apa yang dilakukan, kelonggarannya dilakukan seperti apa. Selanjutnya. Oke, yang berikutnya tentunya nanti sudah. Nah, ini contoh untuk menghitung ABK di poliklinik. Yang berikutnya tentukan jenis ruangannya, misalnya poli kebidanan. Kategori SDM-nya siapa saja yang ada di situ, kepala ruangan dan perawat, kemudian tentukan jam kerja di poli. Mungkin berbeda antara jam kerja di poliklinik dengan di ruang perawatan. Mungkin berbeda jam kerja efektif di poliklinik dan di ruang perawatan. Jadi tentukan dulu jam kerja efektifnya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Sudahkah slide berikutnya? Sudah, Ibu. Oke, nah setelah itu tentukan sama seperti yang tadi, menentukan jenis kegiatan dan uraian tugas dari masing-masing kegiatan. Misalnya di poliklinik kebidanan, kegiatan pengadministrasinya apa saja yang dilakukan. Misalnya membuat laporan bulanan KB. Hasil kerjanya adalah arsip laporan bulanan KB. Ini 12 kali dalam 1 tahun. Kemudian membuat laporan imunisasi, berapa hasil kerjanya adalah arsip laporan bulanan imunisasi dan seterusnya. Kalau ini mungkin dilakukan dengan menggunakan komputer, tapi kan tentu dibutuhkan waktu untuk menginput data-data tersebut. Kemudian yang terkait dengan jaminan mutu, misalnya melakukan survei kepuasan, melakukan tindakan pencegahan infeksi, nah apa hasil kerjanya. Kemudian pemberian penyuluhan, contohnya pendidikan kesehatan, memberikan penyuluhan berapa kali dilakukan dalam 1 tahun, apa hasil kerjanya, anamnese berapa waktu yang dibutuhkan, berapa lama atau berapa banyak dilakukan dalam 1 tahun. Misalnya anamnese pasien ini 1 tahunnya 5.000 kali, artinya mungkin dalam 1 hari ini rata-rata dilakukan oleh kunjungan sekitar 20 pasien begitu. Pemeriksaan pasien tentunya akan berbeda pemeriksaan pasien yang dilakukan di ruang perawatan dengan di poliklinik. Membantu atau asisten tindakan USG. Satu hasil kerjanya adalah catatan hasil pemeriksaan, produk yang dihasilkannya dalam 1 tahun adalah 4.000. Seterusnya. Ya, selanjutnya. Ya, berikutnya. Oke, nah ini juga
selanjutnya bagaimana tadi tindakan-tindakannya pelayanan keluarga berencana, misalnya apa yang dilakukan di situ, misalnya melakukan pemberian KB suntik, ini dilakukan oleh perawat juga. Dalam 1 tahun itu 180 kali dilakukan tindakan tersebut dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya ini contoh-contoh saja, nanti tentunya Bapak Ibu harus mengidentifikasi ke jenis-jenis kegiatannya, kemudian uraian tugasnya, dan berapa produk yang dihasilkannya. Ya, berikutnya. Sudah kelihatan ya? Oke, kalau sudah saya pakai. Sudah Ibu, silakan. Saya juga. Oh, di sini lambat sekali sayanya masih belum. Ya, kalau setelah itu sama seperti yang tadi, jadi setelah itu kita identifikasi langkah-langkah dari masing-masing kegiatan. Contohnya, memberikan layanan pil KB, itu frekuensinya itu atau jumlah produk yang dihasilkannya 480 kali dalam 1 tahun. Nah, langkah-langkah ketika kita melakukan pemberian pelayanan KB itu apa saja? Mulai dari anamnesa, berapa waktu yang dibutuhkan ketika anamnesa, menimbang berat badan 2. Halo Bu Winda. Halo. Baik, mohon izin sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala sinyal saat ini. Kita tunggu sebentar, untuk Bu Winda boleh bergabung kembali dengan kita. Materi tinggal sedikit lagi, setelah itu nanti akan ada sesi tanya-jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat. Nanti setelah sesi pemaparan, akan kita berikan kesempatan untuk dijawab langsung oleh pemateri kita, yaitu Bu Winda. Oke. Ya, mohon maaf, ini saya Baik. hilang-hilang. Oke, saya Silakan Bu Winda. lanjutkan. Baik, Bu. Ya, ini lagi mungkin sekitar nggak sampai 5 menit. Jadi setelah itu ditentukan langkah-langkah kegiatannya apa. Lanjut, slide. Ya, berikutnya slide. Oke, nanti sambil jalan aja slide-nya ya, Mbak. Jadi setelah itu, setelah ditentukan jenis-jenis atau langkah-langkah kegiatan dari masing-masing kegiatannya, kemudian nanti akan dihitung juga, jangan lupa dihitung juga faktor pelonggaran di poliklinik tadi. Setelah itu yang terakhir slide-nya ya, yang berikutnya nanti ini ada rekapan kebutuhan SDM berdasarkan analisa beban kerja. Berapa banyak kepala ruangan, beban kerja per tahunnya berapa, waktu yang tersedia berapa, kebutuhan SDM-nya ada berapa, kemudian berapa yang dibutuhkan. Begitu juga dengan bidan misalnya atau perawat. Sehingga bisa kita lihat nih nanti kesimpulannya di poliklinik kebidanan jumlah tenaga yang ada itu 1, yang dibutuhkan 1 dan tenaga yang ada saat ini 1, jadi cukup. Untuk bidan misalnya jumlah tenaga yang ada 3, yang dibutuhkan 3, jumlahnya saat ini 3, jadi cukup. Jadi nanti setelah dari form-form 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kepada form rekapitulasi. Berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa yang ada, dan berapa kekurangannya. Begitu. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya. Ya, ini tadi hasil rekapannya, ruang perawatan mana saja, ini biasanya bisa dilakukan oleh bidang pelayanan keperawatan, total kebutuhannya berapa, S1, S2, karya yang ada berapa, yang kurang berapa. Ya, berikutnya. Selanjutnya. Sudah? Oke, nah ini contoh. Yang berikutnya contoh hasil analisanya, misalnya manajer keperawatan, hasil total beban kerjanya sekian, kemudian bagaimana menghitungnya seperti yang tadi, kemudian dibutuhkannya hanya 1 orang. Sehingga kalau dilihat di sini ini jumlah pegawai yang ada 1 saat ini adalah 1, sehingga cukup. Kalau kita lihat di sini misalnya contohnya, saya langsung ke sini aja. Contohnya
pada catatan tersebut dilihat bahwa beban kerjanya adalah 607.355. Kebutuhannya adalah 8,4. Pegawai yang ada saat ini 10. Sehingga kalau kita lihat efektivitas jabatannya ini cukup. Jadi penggunaan jam kerjanya masih kurang. Sehingga kebanyakan nih kepala ruangannya. Jadi boleh. Rekomendasinya adalah kelebihan head nurse tadi ini bisa dialokasikan kepada yang lain atau diberikan tugas tambahan, misalnya bukan hanya sekedar sebagai head nurse tapi bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Jadi kalau kita melakukan analisa beban kerja, maka kita bisa melihat apakah tenaga yang ada ini cukup atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan beban kerja yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di akhir bahwa hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja ini tentunya akan memberikan informasi tentang jenis jabatan yang dibutuhkan oleh suatu satuan kerja tertentu. Informasi tentang tahapan dan norma waktu dalam produk menghasilkan suatu produk, informasi tentang prioritas kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, kemudian yang tentunya yang ketiga atau memberikan informasi tentang berapa banyak sih jumlah pegawai atau jumlah jabatan tertentu yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dan tentunya dengan analisa beban kerja ini dapat digunakan sebagai peta jabatan. Kita bisa tahu jenis dan jabatan apa yang dibutuhkan. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf apabila pada pelaksanaan penyampaian materinya mungkin tidak bisa optimal karena sinyal saya kayaknya hilang timbul. Begitu juga dengan slide-nya. Sudah tampil tapi saya masih belum lihat, jadi mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Winda. Tidak masalah ya Bu ya, meskipun sinyalnya agak naik turun, tapi sejauh ini masih bisa bergabung dengan kami Bu Winda. Bu, mohon izin kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan lewat kolom chat. Boleh dibantu untuk ditayangkan oleh panitia? Ada pertanyaan pertama Ibu dari Bu Susi dari IMC Alam Sutra. Oke, mohon izin Ibu, saya ulang dari yang pertama ya Bu ya, dari Pak Jesman Joni Sirait dari Brawijaya Hospital. Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan, maksud saya dengan materi dari Bu Ani juga ya Bu Winda. Pertanyaannya, apakah ada standar perhitungan yang baku tentang beban kerja di ruang intensif, tentunya dengan variasi pasien yang dirawat dengan beragam diagnos pada pelayanan sekunder? Silakan mungkin Bu Winda bisa langsung dijawab Bu. Ya, jadi nanti sebetulnya kalau dibilang standarnya tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat analisa beban kerja, tadi bisa disesuaikan. Kalau menghitung kebutuhan tenaga, kan bisa menggunakan berbagai macam rumus, Gilis dan sebagainya. Tetapi kalau untuk beban kerjanya tentunya disesuaikan dengan jenis kegiatan yang ada. Jenis kegiatan yang ada mungkin akan berbeda-beda karena fasilitas yang berbeda-beda. Misalnya kalau di ICU tersebut ventilatornya mungkin tidak ada atau misalnya ICU-nya tanpa ventilator hanya untuk melihat yang lain, mungkin itu akan berbeda gitu. Atau disesuaikan dengan jenis perawat yang ada. Jadi tentunya jenis kegiatannya apa saja kegiatan keperawatan dan non keperawatannya, kemudian nanti bisa ditentukan jadi berapa jumlah atau berapa kebutuhan tenaga dari masing-masing kegiatannya. Begitu. Dan tentunya juga disesuaikan dengan sarana prasarana. Mungkin saja misalnya sarana atau ke alat-alat yang digunakannya yang sudah sangat baik yang memudahkan perawat dalam melakukan aktivitas keperawatan sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan misalnya sarana prasarana yang belum menggunakan berbagai macam teknologi sehingga perawat jadi lebih membutuhkan banyak waktu. Contohnya ketika mengukur hemodinamik sudah punya alat bedside monitor dengan 6 parameter, mungkin di tempat lain tidak dengan parameter yang lengkap sehingga dibutuhkan waktu lagi gitu untuk mengukurnya. Jadi tentunya disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Oke, seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Winda. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Susi dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Izin bertanya Bu, apakah kegiatan yang tidak dilakukan setiap hari juga dimasukkan ke dalam analisa beban kerja? Seperti contohnya meeting dengan staf yang dilakukan 2 kali seminggu. Untuk perhitungannya seperti apa ya Bu? Pertanyaannya bagus, dan kalau kita lihat tadi di contohnya sebetulnya sudah ada. Jadi kelompokkan dulu jenis-jenis kegiatannya. Ada kegiatan pengadministrasi, kegiatan peningkatan mutu asuhan, kegiatan asuhan keperawatan langsung, dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini, kegiatan meeting dan sebagainya termasuk dalam kegiatan pengadministrasi. Silahkan identifikasi semua, misalnya rapat itu dalam 1 tahun dilakukan berapa kali, pembuatan laporan dilakukan 1 tahun berapa kali. Jadi diidentifikasi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, ya bisa kepala ruangan, perawat, dan sebagainya. Sehingga kita bisa tahu, jangan-jangan misalnya satu kepala ruangan pada ruangannya kapasitas tempat tidurnya sedikit. Jadi mungkin tidak butuh lagi satu ruangan, mungkin kepala ruangan ini bisa memegang beberapa ruangan karena beban kerjanya tidak tinggi gitu. Jadi intinya bahwa kegiatan-kegiatan non keperawatan juga harus dimasukkan ke dalam analisa tersebut. Baik, baik. Terima kasih Bu Winda. Semoga menjawabnya untuk Pak Jesman dan Bu Susi. Masih ada 2 lagi pertanyaan Bu Winda, boleh kita lanjutkan ya Bu ya? Ya. Iya. Ya. Baik, mohon izin Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Nining dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Untuk sumber data memperhitungkan Tindakan. berapa kali kegiatan, dari mana ya sumbernya ya Bu ya? Dan apakah perhitungan beban kerja ini perlu memperhatikan jenjang karir perawatnya Ibu? Silakan Bu Winda. Untuk penghitungan tindakan-tindakan ini yang paling enak sih sebetulnya secara real. Tadi adalah prinsipnya adalah jujur gitu. Jadi yang paling dulu kami melakukannya dengan melihat langsung, mengobservasi langsung. Di ICU ketika perawat melakukan kegiatan sectioning, itu berapa sih waktu yang dibutuhkan? Mulai dari menyiapkan alat sampai mendokumentasikan NGT dan seterusnya gitu. Jadi tentunya kita punya database dulu untuk waktu yang dibutuhkan dari masing-masing tindakan, dan itu dilakukan atau diobservasi secara langsung. Begitu ada tim perawatan yang melakukan observasi itu, menghitung dari menit ke menit tindakan yang dilakukan. Yang saya lakukan seperti itu, Ibu. Kemudian, apakah beban kerja ini juga memperhatikan jenjang karir? Sudah pasti. Tadi kita katakan kalau kita bicara jenjang karir, maka kita bicara mengenai kompetensi. Artinya orang yang mempunyai kompetensi tentunya mempunyai kemampuan yang lebih baik ketika melakukan tindakan. Jangan sampai nanti kita menghitung waktu tindakan yang dilakukan untuk pemasangan NGT, tetapi yang ngerjain adalah orang yang tidak kompeten. Akhirnya waktu kerjanya jadi panjang gitu. Nah, ini yang nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi kita kepada direksi, bahwa ternyata kita butuh orang yang lebih banyak karena pegawainya tidak kompeten. Jadi manajemen mau ngapain nih? Mau nambah pegawai atau meningkatkan kompetensi, sehingga perawat tidak membutuhkan waktu lama karena sudah kompeten gitu. Teman-teman saya suka bilang begini kalau ngelihat ada perawat yang pinter, kalau sama Mbak ini nggak apa-apa deh karena dia meskipun 1 orang tapi rasa 3 orang karena kompeten banget gitu. Artinya apa? Kompetensi mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan, sehingga mungkin beban kerjanya menjadi lebih sedikit begitu. Baik, baik. Baik. Ibu Bu Winda, izin pertanyaan terakhir dari Ibu Novianti. Sebenarnya prinsipnya mirip-mirip ya Bu ya. Pertanyaannya juga menanyakan bagaimana cara menghitung analis beban kerja untuk unit lain yang misalnya membantu untuk pasang akses IV lain selain beban ruang sendiri Bu. Jadi mungkin ada perbantuan ke ruangan lain untuk memasang Bu Winda. Silakan Ibu. Mohon maaf saya tidak dengar suaranya karena hilang timbul. Oh iya, Ya, mohon izin Bu Winda, sudah tapi terdengar? intinya bahwa ketika kita mengukur beban kerja tentunya disesuaikan dengan jenis unit masing-masing, karena kegiatan di masing-masing unit tentunya akan berbeda gitu. Dari masing-masing unit kerja. Jangan ada yang terlewat, masing-masing produk atau kegiatannya. Setelah itu lakukan pengukuran waktu dari masing-masing kegiatan. Intinya adalah itu. Oke, baik. Termasuk juga kalau misalnya perlu perbantuan ke ruang lain ya Bu Winda ya? Ya, betul. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah aktif sekali dalam sisi diskusi. Silakan Bu Winda, mungkin ada closing statement Ibu sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya
tidak bisa optimal karena sinyal yang tidak mendukung. Jadi tentunya penting sekali bagi seorang manajer keperawatan untuk bisa memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan ini memang sesuai, dan untuk bisa memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan bisa optimal, tentunya dibutuhkan bagaimana melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan sehingga pada akhirnya dapat diberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Winda untuk memaparannya tentang analisa beban kerja.